Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas seri kedua dari film Butterfly Effect yang sudah saya bahas sebelumnya. Meski bukan kelanjutan langsung dari film pertamanya, namun film ini masih berkaitan dengan film sebelumnya, serta mengusung tema yang sama. Apalagi kalau bukan tentang efek kupu-kupu dari perjalanan waktu ke masa lalu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita akan berkenalan dengan dua pasangan muda-mudi bernama Trevor, Amanda, Nick, dan Julie. Mereka saat ini tengah menikmati liburan di tepi danau sambil merayakan ultah Julie yang ke-24. Tak lupa mereka juga berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut. Dan sebagai tanda cintanya kepada Julie, Nick memberinya hadiah sebuah kalung. Namun sayangnya liburan harus mereka akhiri lebih cepat karena Nick mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Bristol agar Nick segera kembali ke kantor untuk melakukan presentasi penjualan. Hal tersebut lantas membuat Julie sewot karena mereka saat ini tengah liburan. Lalu Nick menjelaskan seandainya ia berhasil pada presentasi tersebut, maka ia akan diangkat menjadi wakil pimpinan, punya gaji gede, dan mereka bisa membayar tagihan bulanan tanpa harus menghemat pengeluaran. It was Bristol. I have to go to work. Lalu di perjalanan pulang, ketika Nick baru saja menyalip sebuah truk kontainer, tiba-tiba ban mobilnya meletus, yang membuat Nick kehilangan kendali dan mobilnya berhenti di tengah jalan. Sialnya, truk kontainer yang ada di belakangnya tidak sempat mengerem, lalu menghantam mereka dengan sangat keras. Insiden kecelakaan tersebut menewaskan Trevor, Julie, dan Amanda. Sementara Nick itu berhasil selamat dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami koma. Selama dirawat, Nick seringkali mengalami kejang yang membuat sang ibu khawatir. Dokter pun mencoba menenangkannya. Nick itu hanya bermimpi buruk akibat trauma pasca kecelakaan. Dan sejauh ini tidak ditemukan adanya kerusakan pada organ vitalnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan akhirnya setelah berhari-hari dirawat, Nick sadar dari komanya dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Akan tetapi, kecelakaan tersebut ternyata memiliki efek samping yang membuat Nick seringkali mengalami gangguan sakit kepala hingga mimisan. Tapi anehnya, hal tersebut hanya terjadi ketika Nick melihat foto-foto yang ada dirinya, di mana foto tersebut terlihat bergerak-gerak yang membuat Nick tidak bisa berlama-lama melihat foto tersebut. Namun, meski berulang kali dilakukan pemeriksaan, dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan pada otaknya, selain menyarankan Nick untuk tidak melihat gambar ataupun foto dalam waktu yang lama. Setahun pun berlalu sejak insiden kecelakaan tersebut. Saat ini Nick masih setia bekerja di perusahaan lamanya sebagai sales perangkat lunak bersama Trevor, sahabatnya. Sementara rekan kerjanya sesama sales yang bernama Bristol kini dipercaya perusahaan menjadi wakil direktur, yang semestinya jabatan itu diberikan kepada Nick andai kata ia tidak mengalami kecelakaan saat itu. 11 o'clock sales presentation. Siang ini Bristol meminta Nick mempersiapkan materi presentasi di hadapan calon investor. Rapat ini adalah kesempatannya untuk membuktikan kalau ia adalah karyawan terbaik. Tapi ia memperingatkan agar Nick tidak lagi mengacau seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Nick itu tiba-tiba mengalami sakit kepala di tengah-tengah presentasi. Because ours is ready now. Kemudian di hadapan para investor, Nick melakukan presentasi dengan sangat baik. Bahkan ia berhasil membuat mereka tertarik dengan produk perusahaan. Akan tetapi ketika Nick memperlihatkan slide foto di mana ada dirinya, lagi-lagi Nick itu mengalami kejadian yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Terlihat foto itu bergerak-gerak diiringi rasa sakit kepala yang teramat sangat, dan presentasi itu pun terpaksa ditunda untuk sementara waktu. I'm so sorry. Kejadian tersebut lantas membuat Nick dipanggil Pak Direktur bernama Ron yang kemudian memintanya beristirahat di rumah selama 1 minggu ke depan. It's done. Just go home. Lalu di malam harinya, ketika Nick sudah merasa baikan, ia nekat melihat foto-foto lamanya sesaat sebelum dirinya mengalami kecelakaan untuk sekadar membuktikan apakah gejala sakit kepala kembali muncul atau tidak. Tapi rupa-rupanya gejala itu tetap saja muncul, hanya saja Nick mencoba menahan rasa sakit sambil terus melihat foto-foto tersebut.
Baby, did you grab my... Dan tiba-tiba saja Nick itu mendapati dirinya berada di waktu sesaat sebelum ia dan teman-temannya mengalami kecelakaan. Semua yang mereka lakukan serta bicarakan di dalam mobil sama persis dengan kejadian 1 tahun yang lalu. Keanehan ini lantas membuat Nick berpikir apakah dirinya benar-benar kembali ke masa lalu, atau selama ini ia hanya bermimpi tentang masa depan dirinya. Jika memang benar, hal ini berarti sebentar lagi mereka akan mengalami kecelakaan. Tepat ketika Nick baru saja menyalip truk di depannya, ban mobilnya meletus. Karena Nick udah memperkirakannya, Nick buru-buru banting setir lalu meminggirkan mobilnya yang membuat mereka semua selamat dari kecelakaan. Sesaat kemudian, Nick mendapati dirinya jatuh di lantai dalam keadaan mimisan. Tapi anehnya, suasana di dalam rumah itu jauh berbeda dengan sebelumnya. Lalu Nick melihat Julie itu masih hidup yang membuat Nick kebingungan lalu memeluknya. There's this entire other version of my life. Malam itu, Nick ngajak Julie makan malam bersama sambil menceritakan kehidupan aneh yang ia jalani selama setahun belakangan ini tanpa dirinya. Semua itu begitu nyata, seolah-olah ada versi lain di kehidupannya. Bahkan sampai detik ini, Nick itu mengaku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apakah selama ini ia hanya bermimpi atau mungkin ia punya kepribadian ganda? Karena itulah Nick benar-benar bahagia ketika melihat Julie masih hidup. Keberadaannya seakan menjadi obat kesedihan yang ia rasakan selama setahun ini. I can't explain it. I went through a whole year believing you were dead. Mendengar ceritanya tersebut, Julie menyimpulkan kalau Nick mengalami rasa traumatis akibat mimpi buruk berkepanjangan yang berkaitan dengan kecelakaan sepulang mereka berlibur. Namun pada kenyataannya dirinya itu masih hidup, tidak meninggal dunia seperti dalam kehidupan yang diceritakan Nick barusan. Julie meminta Nick tidak terus-terusan memikirkan mimpi buruknya tersebut, apalagi hari ini adalah hari ulang tahunnya, yang berarti tepat setahun setelah mereka mengalami kecelakaan. Sorry we're late. Happy birthday. Tak lama berselang, Victor dan Amanda datang bergabung. Nick yang begitu merindukan mereka pun secara spontan memeluk keduanya seakan bertahun-tahun tidak bertemu. Please tell me that you locked down the strippers. Lalu Victor bertanya pada Nick apakah ia sudah mempersiapkan pesta bujang untuknya yang rupa-rupanya Victor dan Amanda akan menikah dalam waktu dekat. Nick tentu saja bingung dengan pertanyaannya tersebut karena memang Nick itu tidak ingat kejadian apapun di kehidupan barunya ini selain apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Tapi Nick berpura-pura sudah mempersiapkannya agar Victor itu nggak marah karena menganggap Nick melupakan pernikahannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Nick ini sama persis seperti yang terjadi pada Evan di film Butterfly Effect pertama. Ketika Evan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, maka segala tindakan yang ia lakukan berpotensi mempengaruhi kehidupan dirinya ataupun orang-orang terdekatnya di masa depan. Atau dengan kata lain terjadinya paradoks time travel. Itulah kenapa ketika Nick berhasil menghindari tabrakan, secara tidak langsung tindakannya tersebut merubah masa depannya. Segala realitas yang ia jalani sebelumnya tergantikan dengan realitas baru yang ia alami saat ini. Hanya saja Nick itu tidak akan ingat kejadian apapun selama setahun belakangan ini. Karena sebenarnya Nick memang tidak menjalani kehidupannya di realitas barunya ini, selain apa yang ia jalani di kehidupan aslinya. Itulah kenapa Nick benar-benar tidak tahu jika Victor dan Amanda akan menikah ataupun janji-janjinya pada sahabatnya tersebut. Lalu di keesokan paginya, Nick mencari artikel tentang gangguan sakit kepala berat disertai kejang-kejang, seperti yang ia alami selama ini serta dampaknya terhadap hilangnya sebagian ingatan. Karena hingga saat ini, Nick itu sebenarnya belum mengetahui kalau dirinya tanpa sengaja pergi ke masa lalu kemudian merubah masa depannya. Ia khawatir memang ada kelainan pada otaknya yang menyebabkannya seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Atau mungkin ada hubungannya dengan kehidupan alternatif yang tidak ia sadari. Sebuah artikel mengatakan jika seseorang terus-menerus mengalami hal tersebut, maka dirinya rentan terkena stroke otak yang bisa saja menyebabkan halusinasi, mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau bahkan kehilangan sebagian ingatan. Sampai akhirnya Nick itu menemukan artikel tentang seorang pria bernama Jason yang tak lain adalah ayahnya si Evan. Nah, sekedar mengingatkan kembali kalau di film pertamanya Jason itu dirawat di rumah sakit jiwa karena diduga mengidap gangguan skizofrenia, yaitu gangguan mental yang menyebabkan individu mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan penderita,
sehingga mengurangi kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit tersebut menurun secara genetik, dan jika tidak ditangani dengan benar, penderitanya bisa nekat melakukan bunuh diri. Bristol just called a staff meeting. Conference room 5 minutes. Sesaat kemudian, Bristol membuat pengumuman bahwa Trevor diberhentikan dari pekerjaannya karena gagal mencapai kesepakatan dengan investor. Does that seem a little harsh? Keputusan Bristol memecat Trevor membuat Nick marah lalu berkata jika alasannya adalah kegagalan, bukankah hal tersebut dikarenakan Bristol sendiri yang salah mengambil strategi? Tapi kenapa ia justru mengkambing hitamkan Trevor untuk kesalahan yang tidak ia lakukan? Karena merasa dipermalukan, Bristol meminta Nick meninggalkan pekerjaannya. Congratulations, Nick. You're fired too. I love you, man, but this was not your problem. Setelah mendengar kalau sahabatnya juga dipecat, Victor meminta maaf karena tak seharusnya Nick itu membelanya. Lalu memintanya balik ke dalam, meminta maaf pada Bristol mengingat Nick itu turut membangun perusahaan ini dari awal. Tapi Nick menolak karena sejauh ini ia sudah berusaha melakukan yang terbaik, mencurahkan seluruh waktunya serta berkontribusi untuk perusahaan. Tapi yang mendapat prestasi justru orang-orang yang tidak berkontribusi dan mereka yang pandai mencari muka di hadapan pimpinan. Lalu Nick mengingatkan sebelumnya mereka itu gagal liburan hanya karena ia diminta rapat mendadak. Jika loyalitas bukan lagi standar penilaian, maka keputusan dan loyalitas terbaik adalah keluar dari perusahaan ini. Akan tetapi, keputusan Nick ikut-ikutan keluar dari pekerjaan disayangkan oleh Julie. Julie sendiri bekerja di perusahaan yang hanya membayarnya UMR, yang tentu saja tidak cukup untuk membayar tagihan bulanan mereka. It will be. It just takes time. Lalu di malam harinya, Nick tanpa sengaja melihat foto dirinya bersama para sahabatnya di sebuah pesta yang juga dihadiri Bristol, di mana Bristol yang saat itu masih menjadi karyawan biasa terlihat sedang berduaan dengan direktur perusahaan, seolah-olah sedang mencari perhatian. Semakin lama Nick melihat foto tersebut, Nick mulai merasakan sensasi aneh seperti sebelumnya. Terlihat foto itu mulai bergerak-gerak dan tak lama berselang Nick kembali ke masa lalu sesaat sebelum momen di foto itu terjadi. Nah, dari sinilah Nick itu mulai menyadari bahwa sakit kepala yang ia alami ketika melihat foto bukanlah gangguan otak semata, melainkan karena foto tersebut berusaha menariknya kembali ke masa lalu. Bristol. Just the important ones. Right. Setelah itu, Nick menghampiri Bristol lalu sengaja menumpahkan minuman di celananya, yang membuat Bristol terpaksa pergi ke toilet alih-alih menjauhkannya dari direktur perusahaan. Tidak hanya itu, Nick diam-diam mengambil berkas kecurangan transaksi milik Bristol yang membuat Bristol diangkat menjadi wakil pimpinan. Beberapa saat kemudian, garis waktu menariknya kembali ke masa yang sebenarnya. Tapi anehnya, Nick tidak lagi berada di rumahnya, melainkan berada di ruangan kepala bagian di kantornya. Dan tak lama berselang, Nick mengalami sakit kepala hebat hingga mimisan yang dikarenakan adanya realitas kehidupan baru masuk ke dalam memori otaknya. Saat Nick hendak kembali ke mejanya, ia malah mendapati Bristol sedang duduk di sana. Lalu Bristol meminta maaf pada Nick karena ia belum mempersiapkan berkas untuk presentasi. Holy shit. I'm the vice president. Nah, dari situlah Nick akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya di masa lalu ternyata berdampak besar di masa depannya, di mana dirinya saat ini adalah wakil pimpinan, sedangkan Bristol itu hanyalah karyawan biasa. Clean up that desk. It's a mess. Tidak hanya itu, menjadi wakil pimpinan artinya Nick juga memiliki kemapanan ekonomi, punya kendaraan mewah serta apartemennya sendiri. Dan setiap kali ada pertemuan dengan calon investor, Nick diminta bosnya ikut untuk mendampinginya. Alright, Nick. Well, let's get serious for a minute. The new numbers, Nick. Akan tetapi, karena Nick tidak menjalani kehidupannya sendiri di realitas ini, Nick itu sempat kebingungan ketika ditanya investor mengenai laporan keuangan perusahaan. Karena tentunya investor baru akan memberikan uangnya setelah mengetahui keuntungan apa yang akan ia dapatkan. Untungnya Nick itu tiba-tiba mendapat pencerahan, yang mungkin saja adalah kemampuan analisanya sebagai wakil pimpinan di realitas ini. Dan meskipun Nick itu tidak menjelaskan laporan yang diminta, tapi Nick berani meyakinkan bahwa visi dan misi perusahaan sejalan dengan keinginan investor, yaitu keuntungan yang pada akhirnya investor tersebut mengeluarkan dompetnya tanda ia menyetujuinya.
Nah, rupa-rupanya di realitas kehidupan ini, Nick itu menjalin hubungan dengan Grace, anak gadis Pak Direktur yang tiba-tiba datang memeluknya. I don't care about that, and neither does he. Nick tentu saja terkejut dengan kenyataan tersebut, namun bukannya menghindar, Nick itu malah hanyut dalam pelukannya. Tak lupa, Grace juga mengabadikan momen kemesraan tersebut di ponselnya. Jesus! Sampai di apartemennya, Trevor ternyata sudah berjam-jam menunggunya dalam keadaan babak belur gara-gara dihajar preman atas perintah salah satu investornya bernama Malcolm. Jadi sebelumnya, Malcolm itu sudah memberikan sejumlah dana untuk perusahaan. Tapi yang terjadi, Nick justru membatalkan kerjasama yang tentu saja membuat Malcolm marah lalu meminta uangnya dikembalikan sebesar $250.000. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Nick berjanji akan membantu Trevor. Lalu Nick bertanya apakah ia tahu di mana Julie berada. Berulang kali ia mencoba menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Trevor justru heran dengan pertanyaannya. Bukankah hubungan mereka itu sudah berakhir dan untuk apa ia menanyakan hal tersebut? Told me last time. You done with her, right? Ron, how's it going, man? Shit. Permasalahan pun ternyata tidak cukup sampai di situ. Karena rupa-rupanya saat mencoba meminjam uang kepada perusahaan, Pak Dirut memberitahu kalau investor yang semalam mereka temui tidak jadi menginvestasikan uangnya. Ditambah kondisi keuangan semakin kritis dan mereka saat ini diambang kebangkrutan. Nick, the money is gone. The one where I told you we're broke. I don't get it. Were you asleep for our entire conversation yesterday? Sepulang kerja, Nick mencoba mengunjungi rumah Julie, tapi sampai di sana rumah tersebut sudah lama ditinggalkan. Hello? Nick. Beberapa saat kemudian, sang ibu menelpon dan menanyakan kabar Nick karena sudah lama mereka itu tidak bertemu. Dan sang ibu meminta Nick menemuinya karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Lalu di malam harinya, Nick dan Trevor pergi ke sebuah klub malam, tempat di mana mereka janjian dengan Malcolm untuk membicarakan masalah pengembalian dana investasi. Akan tetapi, di tempat tersebut Nick justru bertemu dengan Julie yang kini berprofesi sebagai seorang fotografer. Nick pun tidak menyanyiakan pertemuan tersebut lalu menanyakan kabarnya. Tapi Julie agaknya enggan menanggapi Nick karena ternyata di realitas kehidupan ini Nick itu terlalu mengekang Julie dan berselingkuh dengan Grace. Selain itu, Julie juga sudah punya kekasih baru, jadi lebih baik Nick itu melupakannya. Ya, meskipun dalam hatinya Julie itu masih mencintai Nick. Setelah itu, Nick dan Trevor bertemu dengan Malcolm di sebuah ruangan tertutup. Lalu Nick menjelaskan bahwa perusahaan sebenarnya tidak membatalkan perjanjian tersebut, hanya karena mereka belum mencantumkan nama Malcolm di daftar nama investor. Tapi ia memastikan dana investasi tersebut digunakan dengan baik dan menjanjikan keuntungan berlipat ganda di masa depan. Bahkan Nick memberinya cek sebesar $25.000 sebagai tanda permintaan maaf darinya. Akan tetapi, Malcolm yang terlanjur emosi tetap meminta uangnya kembali. Lalu ia mengejar Trevor sebagai peringatan agar tidak mempermainkannya. Sebelum situasi bertambah rumit, Nick pun kabur keluar. Lalu anak buah Malcolm mengejar kemudian menembakinya. Tapi sialnya, tembakan tersebut tanpa sengaja mengenai Julie. Nick lantas membawa Julie ke kamar mandi untuk bersembunyi. Melihat orang yang disayanginya tersebut sekarat, mau gak mau Nick itu harus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Julie. Namun ketika Nick sedang berusaha melakukannya, anak buah Malcolm berhasil menemukannya lalu menghajarnya hingga pingsan. Esok harinya, Nick mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar bersama salah satu anak buah Malcolm. Tanpa basa-basi, Nick langsung menghajarnya hingga membuatnya jatuh dari lantai 2. I tried so hard to fix everything, to just... Setelah itu, Nick pergi menemui sang ibu lalu bercerita kalau saat ini ia sedang menghadapi banyak masalah. Namun seberapa keras ia mencoba memperbaiki, segalanya malah semakin bertambah parah. Bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Mendengar keluh kesah anaknya tersebut, sang ibu pun mengerti kalau Nick pernah melakukan time travel ke masa lalu. Karena rupa-rupanya sang ayah juga memiliki permasalahan yang sama seperti dirinya. Berulang kali ia pergi ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan, tapi bukannya membaik. Justru segalanya semakin buruk yang pada akhirnya sang ayah itu melakukan bunuh diri untuk alasan yang tidak ia ketahui. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan time travel tersebut diturunkan secara genetik. Dan hal ini sama dengan apa yang terjadi pada Evan di film sebelumnya, yang mewarisi kemampuan tersebut dari sang ayah. Sang ibu kemudian menasihati Nick agar putranya tersebut fokus menjalani kehidupannya saja,
tanpa perlu mengubah nasib di masa lalu yang justru akan membuatnya semakin menderita. You don't have to have the same fate as your father. Lalu di malam harinya, Nick janjian dengan Amanda serta memintanya membawakan foto kenang-kenangan saat mereka berlibur di pinggir danau. Karena rupa-rupanya Nick itu berniat kembali ke masa itu untuk sekali lagi mencoba memperbaiki segalanya. Sebelum pergi, Nick meminta maaf pada Amanda atas apa yang terjadi pada Trevor. Lalu ia berjanji bahwa segalanya akan baik-baik saja. Setelah kembali ke masa lalu, Nick berbicara empat mata dengan Julie, lalu memberitahunya kalau Nick akan pindah ke luar negeri serta ingin mengakhiri hubungan keduanya. Nick mengerti ini adalah keputusan yang berat, tapi ia melakukannya demi kebaikan semua orang. Julie tentu saja menolak ditinggalkan Nick karena ternyata Julie saat ini tengah mengandung anaknya. Nick, I'm pregnant. Mendengar pengakuannya tersebut, Nick hanya diam termenung. Sampai akhirnya ia mendengar suara mobilnya menyala, lalu Trevor memberitahu kalau Julie ingin kembali ke kota sendirian. Nick yang menyadari kalau mobilnya itu akan mengalami kecelakaan, lari ke tempat parkiran lalu nyolong sebuah mobil untuk mengejar Julie. Setelah berhasil menyusulnya, Nick minta Julie menghentikan mobilnya, tapi Julie yang kadung kecewa nggak peduli. Terlihat Julie berusaha nyalip truk kontainer di depannya, truk yang nantinya akan menabrak mobil tersebut hingga hancur berkeping-keping. Untuk mencegah kejadian tersebut, Nick mencoba menutup jalan, namun tiba-tiba muncul sebuah kendaraan dari arah berlawanan, yang membuat Nick terpaksa banting setir kemudian jatuh ke jurang. Kejadian tersebut memaksa Julie menempikan mobilnya yang secara tidak langsung menyelamatkannya dari kecelakaan. Namun sayangnya Nick tidak selamat dalam kejadian tersebut. Hey Nick, you awake? 2 tahun kemudian segalanya nampak baik-baik saja. Terlihat Julie menggendong bayi laki-laki bernama Nick, yang tak lain adalah buah cinta hubungannya dengan Nick almarhum kekasihnya. Sekilas tidak ada yang aneh pada bayi berumur 1 tahun tersebut. Akan tetapi ketika bayi itu melihat foto ayah dan ibunya, foto itu terlihat mulai bergoyang-goyang, yang menandakan bahwa bayi tersebut mewarisi kemampuan time travel sang ayah, dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi begini, kalau kita cermati dengan baik, film ini memiliki kisah yang mirip dengan film sebelumnya, terutama di bagian paradoks time travelnya, di mana ketika Evan ataupun Nick pergi ke masa lalu untuk merubah masa depan yang lebih baik, justru yang terjadi adalah perjalanan waktu itu semakin memperburuk keadaan di masa depan. Bahkan di dalam film pertamanya, ayah Evan yaitu Jason yang mewariskan kemampuan time travel itu kepada Evan sempat mengatakan bahwa kemampuan itu adalah sebuah kutukan. Karena itulah ia memilih tinggal di rumah sakit jiwa sebelum akhirnya Jason meninggal dunia. Setelah dipukul petugas karena Jason mencoba membunuh Evan agar tidak ada lagi orang yang memiliki kemampuan tersebut. Meski pada akhirnya Evan itu juga menyadari bahwa time travel yang dilakukannya adalah sumber masalah. Maka dari itu, di ending versi originalnya, Evan sengaja membunuh dirinya sendiri ketika masih berada di dalam kandungan, supaya dirinya tidak lahir ke dunia dengan harapan tidak ada lagi orang yang mewarisi kemampuan time travel. Dan apa yang menimpa Jason dan Evan tersebut tak ubahnya apa yang terjadi dengan Nick dan ayahnya. Ayah Nick diketahui meninggal karena bunuh diri, yang mungkin saja ia mengalami stres akibat gagal memperbaiki masa depan, ataupun berpikiran bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah membunuh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Nick yang rela mengorbankan dirinya jatuh ke jurang agar Julie selamat dari kecelakaan, yang pada akhirnya Julie dan kedua sahabatnya hidup dengan normal di masa depan. Padahal jika kita perhatikan dengan baik, perubahan realitas kehidupan Nick untuk pertama kalinya sudah cukup sempurna, tanpa harus kembali ke masa lalu untuk merubahnya lagi. Dalam realitas itu, masalah yang dihadapi Nick sebenarnya cukup sepele, yaitu berawal dari pemecatan Trevor dan dirinya, yang sebenarnya baik Nick atau Trevor masih bisa cari kerjaan lain dan segalanya akan berjalan dengan baik. Tapi Nick malah tanpa sengaja terlempar lagi ke masa lalu,
Dan setelah kembali ke masa depan, ia menjadi wakil pimpinan serta hidup glamor, di mana apa yang ia dapatkan tersebut justru menjadi bencana bagi dirinya. Seandainya Nick tahu hal buruk akan terjadi tiap kali ia mencoba merubah masa depan, mungkin Nick tidak akan pernah mau melakukannya. Tapi ya, mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Film The Butterfly Effect ini secara tidak langsung ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Karena kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan, sama saja kita itu tidak berani menghadapi kenyataan. Jadi sebaiknya terima apa yang sudah terjadi dan fokus dengan kehidupan di masa mendatang. Dan itulah alur film The Butterfly Effect kedua. Terima kasih udah menonton, saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.